Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Suhaimi MAG dan Bapak Solheri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi Islam dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami kelompok 5 memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Anita Syafnur sebagai moderator, Chelsea Febrianti Hidayat, Geni Aniza Fadilah, Muhammad Ilal Daulay, dan Sinta Nuriski. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai pendekatan historis dalam studi Islam. Pengertian studi Islam. Secara etimologi, studi Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dirayah Islamiyah. Sedangkan di daerah barat, studi Islam biasa disebut dengan istilah Islamic Studies. Dan secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan sejarah, ajaran, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Ditinjau dari sisi pengertiannya, studi Islam secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki makna dan pengertian yang sangat luas. Hal ini wajar karena setiap istilah akan mencakup makna tergantung kepada mereka yang menafsirkannya. Karena penafsiran memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik latar belakang studi, latar belakang di bidang keilmuan, pengalaman, maupun berbagai pandangan lainnya. Oleh karena itu, maka rumusan dan pemaknaan yang dihasilkan pun juga akan berbeda dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Febrianti Hidayat akan membacakan materi studi Islam. Penggunaan istilah studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Yang pertama, istilah studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya, seperti pengkajian tentang konsep zakat profesi. Yang kedua, studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum satu kajian atas Islam, seperti ilmu-ilmu agama Islam, fikih atau kalam. Yang ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengajian Islam, baik dilakukan secara formal di perguruan tinggi maupun secara non-formal seperti pada forum-forum kajian dan halakah-halakah. Istilah studi Islam bisa dipergunakan di kalangan akademis secara bebas. Studi Islam memiliki cangkupan makna, pembagian dan juga bidang garap yang berbeda. Namun 4 metodologi studi Islam dalam perspektif multidisiplin keilmuan, titik tekan utamanya terletak pada ajaran Islam yang sepenuhnya diambil dari Al-Quran dan hadis secara murni, tanpa dipengaruhi sejarah seperti ajaran tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Studi Islam meliputi kajian agama Islam dan tentang aspek-aspek keislaman masyarakat dan budaya muslim. Atas dasar perbedaan ini, maka dibentuklah 3 kelompok kerja yang berbeda, yang termasuk dalam ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, yakni kajian normatif agama Islam yang dikembangkan oleh sarjana muslim untuk memperoleh ilmu pengetahuan atas kebenaran keagamaan Islam, yang biasanya dikembangkan melalui masjid, madrasah, dan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Yang kedua, kajian non-normatif agama Islam. Biasanya kajian dalam jenis ini dilakukan berbagai universitas dalam bentuk penggalian secara lebih mendalam dari satu ajaran Islam. Yang ketiga, yakni kajian non-normatif atas berbagai aspek keislaman yang berkaitan dengan kultur dan masyarakat muslim. Dalam lingkup yang lebih luas, kajian ini tidak secara langsung terkait dengan Islam sebagai sebuah norma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gini Nizah Fadilah ingin menjelaskan tentang pendekatan historis dalam studi Islam. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah yang artinya pohon. Istilah berkaitan dengan kenyataan. Dalam masa disebut sejarah keluarga atau family history. Dalam perkembangannya, sejarah dipahami punya makna yang sama dengan tarikh dalam bahasa Arab, istora dalam bahasa Yunani, history atau Geschichte dalam bahasa Jerman, yang secara sederhana berarti kejadian-kejadian yang menyangkut dengan masa yang silam. Dalam memaknai kata historis, para sejarawan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Seperti menurut Edward Freeman menyatakan historis adalah politik masa lampau atau history is past politics. Sementara menurut Ernest Bernheim menyebut historis sebagai ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Hasan, historis atau tarikh adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya, temanya manusia dan waktu. Permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu. Sejarawan Indonesia seperti Sartono Kartodirjo dalam pendekatan ilmu sosial dalam metodologi secara membagi pengertian sejarah pada pengertian subjektif dan objektif. Uraian atau cerita itu merupakan suatu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta. Terangkanlah untuk menggambarkan suatu gejala sejarah baik proses struktur. Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik benang merah bahwa sejarah merupakan gambar tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang dialami manusia, dan seluruh aspek tersebut selanjutnya disusun secara sistematis dan menggambarkan hubungan yang erat antara satu bagian dengan bagian lainnya. Pendekatan histori merupakan penelahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kejadian Islam membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dan terima kasih. Penerapan pendekatan historis dapat dilakukan pada studi sumber Islam atau studi Al-Quran maupun sunnah lainnya. Yang pertama, fenomena orang masbuk sholat. Terdapat landasan normatif dalam Al-Quran. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Yang kedua, buku yang paling awal ditulis oleh kaum muslimin adalah kitab Allah. Yang ketiga, keraguan yang lebih besar terjadi tatkala akan dilakukan penulisan hadis-hadis Rasulullah. Dan yang terakhir, seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, misalnya yang bersangkutan harus mempelajari turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.